boleh ada di tempat ini Tuhan. Layangan kami Bapa, ampuni semua dosa dan kesalahan kami, kuduskan hati kami. Mari jemaat Tuhan kita angkat satu pujian yang layak dipuji dan disembah. Allah yang layak dipuji dan disembah. Yang semesta
dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar hari ini Tuhan, kami lebih dekat dengan Engkau dan bersorak-sorai dalam kerajaan. Layanilah kami nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan masih dalam keadaan kita berdiri. Masih ada sukacita? Haleluya. Semangat ya. Haleluya. Boleh baca-baca tangan. Boleh satu baca-baca tangan dulu. Karena hari ini Tuhan Yesus cukup baik bagi kita semua. Haleluya. Kita akan menaikkan satu pujian untuk Tuhan Yesus. Karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Hallelujah.
semangat? Amin. Oke. Kita akan menaikkan satu pujian lagi dengan penuh sukacita. Kita menaikkan pujian kita yang berkata sungai sukacitamu. Sungai sukacita. Oh yes, 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 yes. Sukacita padamu. Dengan
besar atas kami. Dan saat ini kami ada di tempat ini sebagai bentuk ucapan syukur kami, karena Engkau telah melakukan perkara yang ajaib di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami tidak naikkan syukur dan terima kasih kami kepadamu, sebab perbuatan-Mu yang keren yang ajaib sudah nyata dalam hidup kami. Dan kami tahu tidak ada sesuatu pun yang dapat kami jadikan pegangan hidup kami Tuhan, selain daripada kebenaran firman-Mu. Kebenaran firman-Mu yang akan menuntun hidup kami, kebenaran firman-Mu yang akan menjadi pelita bagi kami dan jalan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih, urapi hamba-Mu ya Tuhan, boleh menjadi penyambung lidah-Mu, boleh menjadi alat-Mu dalam pemberitaan firman-Mu ya Tuhan. Dan hamba percaya kebenaran firman-Mu tidak akan sia-sia. Itu akan menjadi rema untuk jemaat GBI Alpha Omega, baik yang menyaksikan secara onsite maupun yang secara online. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai dan urapi hamba-Mu hanya sebagai alat-Mu, menyambung lidah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati pikiran kami untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya. Mari sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus kita berkata, amin. Boleh lepas masker. Terima kasih. Ya, di tempat kami juga baru mulai bulan Oktober ini ada pembebasan, tapi khususnya masih terbatas hanya untuk WL, singer, dan pengkhotbah. Sementara jemaat kami masih tetap wajibkan untuk pakai masker. Itu tempat kami, terserah bagaimana masing-masing gereja menetapkan. Matius 8 ayat 1 sampai 4. Saya kasih tema tidak memaksa Tuhan. Ya, inilah tema kita, pemberitaan firman Tuhan, tidak memaksa Tuhan. Matius 8 ayat 1 dan 4 sampai dengan 4 demikian mengatakan, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Saya baca ayat 1, saudara ayat 2, selanjutnya sampai ayat yang keempat. Matius pasal 8 ayat 1 sampai dengan keempat. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ya, silakan jemaat Tuhan ayat 2-nya. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mengangkat aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah kau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan kau kepada siapapun, tetapi berilah pelatihan dan mandiri kepada jemaat, dan persembahkanlah persembahan yang diberitakan sebagai bukti bagi mereka. Ya, puji Tuhan. Perkenalkan dulu, nama saya Pendeta Aris Wito, punya satu istri dan 2 orang putri. Posisinya nggak mau dibalik, kan orang Kristen nggak boleh. Ya, jadi dan melayani di GBI Kali Sekretaris di belakang Indosiar. Jadi di belakang Indosiar itu saudara masuk ke dalam, di situ ada kali, gereja kami di dalam kali. Oh bukan, maksudnya di seberang kali saudara kasih, bukan di dalam kali. Dan memangnya saya jadi manusia ikan. Ya, dan melayani di sana sebagai gembala pelaksana, karena ada gembala senior dan saya dipercayakan untuk menjadi gembala pelaksana. Gembala senior usianya sudah 80, sudah mendapat kasih karunia Tuhan, saudara yang kasih. Firman Tuhan katakan 70, 80, lebih daripada itu kebanggaannya adalah kesusahan dan penderitaan. Bersyukur kalau Tuhan tetap menjadikan gembala senior ini tetap ada sebagaimana ada. Tapi sebagai gembala pelaksana itu dipercayakan kepada saya. Langsung masuk slide yang pertama, tidak memaksa Tuhan. Kita harus sebagai anak-anak Tuhan tidak memaksa Tuhan. Berikutnya, kusta itu adalah satu penyakit yang Alkitab catat seorang kasih bersisik putih, mengkilap dan itu menular. Ya, dan kusta itu oleh orang Yahudi dianggap sebagai ketidakberkenanan Allah. Artinya kusta itu memang penyakit yang dianggap oleh orang Yahudi sebagai kutukan dari Tuhan, dari Allah terhadap orang yang menderita, dan dianggap berasal dari Allah. Oleh karena itu tidak dapat disembuhkan, hanya dapat disembuhkan oleh Allah. Ya, maka kusta tidak pernah dicoba untuk disembuhkan oleh tabib.
Tidak ada Alkitab mencatat seorang yang kasih Nabi menyembuhkan seorang yang sakit kusta, karena memang tidak pernah dicoba untuk disembuhkan oleh tabib, tapi ada dalam pengawasan imam-imam. Itulah kusta, itulah sejarah atau latar belakang dari penyakit kusta. Lanjut, dan tentu saja ada penderitaan yang dialami oleh orang yang menderita kusta pada waktu itu. Pada masa sekarang juga mungkin orang akan merasakan kalau dia menderita sakit kusta. Pertama tentu saja menderita secara lahir, karena kulitnya tidak lagi sekinclong dulu, ya, mengkilat putih, tapi itu sakit penyakit. Dan secara batin juga saudara yang kasih, secara mental juga seperti itu. Ada penderitaan saudara yang kasih, ada kesedihan yang dialami oleh si penderita kusta. Dan apalagi dia selalu diasingkan, ya, dan tidak dapat bersosialisasi dengan orang-orang lain yang ada di sekelilingnya. Gak bisa lagi kumpul di pos RW, di gardu RW sore kasih untuk siskamling, kongko-kongko, gak boleh sore kasih, karena memang tidak boleh bersosialisasi dengan orang banyak, ya. Karena apa? Karena menular dan dapat menajiskan orang lain. Itu sebabnya si penderita kusta, kalau ada orang yang ada berseberangan dengan dia atau berhadapan menghampiri dia harus berteriak, dia harus mengatakan dengan secara jelas, najis, najis, najis. Ya, seperti itu, supaya orang yang ada di hadapannya atau mungkin ada di depannya mengetahui bahwa ada kusta, orang kusta di belakang, ya, dia akan menghindar, ya, mencoba menghindar, menjauhi si kusta. Supaya apa? Supaya tidak menular. Nah, kehidupan yang seperti itulah yang dialami oleh penderita kusta. Sedemikian menderitanya, sedemikian susahnya orang yang menderita kusta pada zaman itu. Ya, baik secara lahir karena fisiknya tidak sama dengan manusia normal keadaannya, maupun secara batin mentalnya. Dan apalagi seorang kasih secara sosialisasi, dia tidak bisa bersosialisasi dengan orang banyak. Gak boleh kumpul-kumpul lagi, gak boleh main catur bersama saudara kasih, ya, karena menular. Dan dia harus mengatakan secara jujur, najis, najis setiap kali bertemu dengan orang. Tapi menarik saudara kasih dari ayat yang kita baca, kemudian apa yang dilakukan oleh si penderita kusta pada waktu itu. Pertama, dia datang kepada Yesus. Ya, dia datang kepada Yesus yang ada pada waktu, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, kepada Yesus. Dan yang kedua, seorang yang kasih bukan hanya datang kepada Yesus, tapi Alkitab mencatat dia menyembah Yesus. Itu yang dilakukan oleh si kusta. Sampai di sini seorang yang kasih tidak, ternyata tidak sampai di situ yang dilakukan oleh si kusta. Tidak hanya datang kepada Tuhan Yesus, dan bukan tidak hanya menyembah di hadapan Tuhan Yesus sore kasih, tetapi yang dia katakan kepada Tuhan Yesus adalah sore kasih, dia tidak memaksa Tuhan Yesus untuk menyembuhkan dia. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dengan kata lain, perkataan atau ucapan daripada si kusta ini memberikan satu ke kita kesimpulan. Dia tidak memaksa Yesus, tetapi percaya dan yakin. Dia percaya sore yang kasih, Tuhan, jika Tuhan mau, saya pasti sembuh. Jika Tuhan mau, aku pasti tahir. Ya, Engkau dapat mentahirkan aku, Engkau dapat menyembuhkan aku. Jadi pernyataan si kusta ini mengandung arti atau mengandung iman yang amat sangat percaya, satu keyakinan yang teguh, Yesus bisa menyembuhkan dia. Tetapi yang luar biasanya tidak sampai hanya di situ saja. Dia tidak maksa Tuhan Yesus untuk menyembuhkan dia. Terbukti dengan ucapan yang mengatakan jika Tuhan mau. Itu satu ungkapan yang tidak memaksa. Itu satu ungkapan yang tidak memaksakan kehendaknya sendiri. Kita lihat slide selanjutnya. Kebutuhan yang mendesak dari si kusta sudah pasti sore kasih adalah disembuhkan. Tidak bisa dipenuhi dengan yang lain. Kebutuhan yang sangat mendesak dari si kusta pasti adalah disembuhkan. Mengapa? Karena sangat menderita.
orang yang sakit kusta. Ya tadi dikatakan nggak boleh bersosialisasi, ya secara lahir saja dia sudah menderita, secara batin atau mental saja dia menderita, secara sosialisasi saja dia menderita. Pasti hanya ada satu kebutuhan utama yang diperlukan oleh si kusta, yaitu disembuhkan. Tapi kita melihat di sini seorang kasih, dia tidak memaksa Tuhan Yesus, sama sekali tidak memaksa. Dia tidak butuh diberikan unta. Buat apaan unta? Ya kan? Dia tidak minta unta seorang kasih, karena kalau dia dapat unta juga buat apa? Kalau untanya tahu dia kusta, nggak mau juga dinaikin. Kan kira-kira seperti itu. Dia nggak perlu juga mobil seorang kasih, karena di padang gurun ya mobil susah juga lewat. Kalau harus itu kan kulturnya atau tanahnya berpasir seorang kasih, kehabisan bensin bisa repot. Ya, dia juga tidak butuh harta kekayaan, karena buat apa juga seorang kasih. Dia mau belanja ke Indomaret nggak boleh masuk seorang kasih. Ada larangan, pasti dilarang, orang kusta dilarang masuk. Mau ke Alfamart, sorry ini bukan pesan sponsor. Ini bukan pesan sponsor, hanya supaya saudara dapat gambaran aja. Ya hari-hari lah yang dekat. Ya kan. Kebutuhannya bukan itu seorang kasih. Kebutuhan yang mendesak dari si kusta bukan dapat apapun, ya harta, kekayaan, hewan seorang kasih tidak. Bahkan wilayah tanah dia nggak perlu itu. Nah bagaimana dengan kita seorang kasih? Seringkah kita memaksa Tuhan? Seringkah kita di dalam doa kita seorang kasih memaksa kepada Tuhan? Yang dilakukan oleh si kusta mungkin ini kita pernah lakukan. Ya ketika kita ada dalam pergumulan, ketika kita dalam masalah, pasti kita datang kepada Tuhan Yesus. Itu betul, itu benar, itu jalan yang benar, itu hal yang memang harus kita lakukan, datang kepada Yesus. Dan yang kedua, saya percaya juga ini kita lakukan, yaitu kita menyembah Dia dalam pujian penyembahan lewat doa kita kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan, mengakui Yesus itu sebagai Tuhan kita. Tapi apakah yang ketiga yang dilakukan oleh si kusta itu tadi kita lakukan juga? Ya, yaitu dengan tidak memaksa, tetapi percaya dan yakin Yesus pasti tolong kita. Yesus pasti mencukupkan kebutuhan kita. Yesus pasti tahu apa yang menjadi keperluan mendesak kita seorang kasih. Pernahkah kita datang kepada Tuhan dengan sikap seperti si kusta ini? Jika Tuhan mau, Tuhan pasti dapat mentahirkan aku. Kita boleh datang kepada Tuhan Yesus karena memang kita harus datang kepada Dia. Kita harus menyembah Dia karena memang Dia layak terima penyembahan kita. Tapi yang ketiga yang kita mau lakukan seperti yang dilakukan oleh kusta itu tadi adalah, Tuhan bukan kehendakku yang jadi, biarlah kehendakku yang jadi. Yesus itu juga praktekkan dalam pelayanannya waktu ada di muka bumi. Tuhan kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Dia tahu rasanya sakit disalibkan. Dia tahu rasanya penderitaan harus tergantung di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Bukan karena salahnya dia disalib, bukan karena pelanggarannya dia disalib. Justru dia adalah orang yang benar seorang kasih, yang tidak melakukan kesalahan apapun, tapi harus menerima penghukuman di kayu salib. Tapi di akhir doanya kepada Bapa, dia mengatakan, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Artinya Tuhan Yesus saja tidak memaksa Bapa untuk melakukan kehendak Yesus. Masakan kita sebagai umat manusia, hanya sebagai umat Tuhan, memaksa Tuhan. Tuhan, kalau tahun ini Tuhan gak kasih saya jodoh, saya nggak mau ibadah. Tuhan, kalau tahun ini saya nggak dapat pekerjaan, saya nggak mau melayani Tuhan lagi. Tuhan, kalau hari ini saya tidak dapat cuan atau tender yang besar, saya nggak mau pelayanan lagi. Itu kan maksa Tuhan. Itu kan memaksakan kehendak kita. Tuhan punya waktunya yang tepat untuk memberkati kita. Ya, yang masih jomblo jangan khawatir. Jangan khawatir dengan pasangan hidupmu. Ya, Tuhan pasti sediain sore kasih. Tuhan pasti sudah tetapkan. Hanya engkau perlu bersabar menunggu waktunya Tuhan.
ya, dan jangan asal comot sore kasih, karena udah lama jombloan dan jomblowati, akhirnya ada yang ya sedikit bening sore kasih, dan ternyata ada tanda-tanda dia menyukai kita sore kasih, ya samber aja. Ternyata gereja bawang, bahkan bahaya sore kasih ya. Gereja seberang sana sore kasih ini kan bahaya. Akhirnya berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau dia jodohku, dekatkanlah dia kepadaku. Tapi kalau dia bukan jodohku, dekatkanlah dia kepadamu. Hatinya nyumpain meninggal sore kasih. Ini kan sama juga memaksa Tuhan sore kasih. Ini sama artinya siapa sih kita? Ya, Tuhan itu jangan kita jadikan sebagai pembantu kita yang kita bisa suruh-suruh, yang kita bisa minta segala kemauan kita sore kasih, tidak. Apa buktinya bahwa kita tidak memaksa Tuhan? Yang pertama, kebutuhan kita yang mendesak tidak membuat kita memperlakukan Tuhan sesuka hati kita. Kita harus tetap menempatkan Tuhan sebagai Tuhan dalam hidup kita. Bukan kita yang jadi tuannya Tuhan sore kasih. Jangan terbalik posisinya. Kita harus tetap menempatkan Dia sore kasih sebagai Tuhan dalam hidup kita. Bukan kita yang jadi Tuhan buat Tuhan sore kasih. Jadi kebutuhan apa yang mendesak dalam hidup kita, seolah-olah aduh ini harus Tuhan. Aduh gimana sih Tuhan, gak baik banget ya. Kok Tuhan jahat banget sih. Saya kan perlu untuk minggu depan nih, kebutuhan mendesak, bayar kontrakan, bayar cicilan motor dan lain-lain sebagainya. Aduh gimana Tuhan? Kebutuhan kita yang mendesak hendaknya tidak membuat kita memperlakukan Tuhan sesuka hati kita. Lewat apa? Doa-doa. Mungkin bukan dalam tindakan, perbuatan, tapi lewat doa-doa kita. Kita perlu seleksi doa kita. Pelajari apa yang Yesus sudah teladankan. Tuhan, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi bukanlah kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Belajar juga dari si kusta. Kusta aja bisa, masakan kita yang sehat normal ini nggak bisa sore kasih. Wah ini kan terbalik sore kasih. Harusnya kita yang sehat normal bisa melakukan apa yang dilakukan oleh si kusta. Kebutuhannya yang mendesak tidak membuat dia memperlakukan Tuhan sesuka hati dia. Dia mengatakan, Tuhan jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Yang kedua, siap menerima apapun yang Tuhan rencanakan dan kehendaki. Pada setiap kita ada rencana-rencana Tuhan yang Tuhan kehendaki terjadi dalam hidup kita. Nah kita mesti siap untuk menerima apapun yang Tuhan rencanakan dan Tuhan kehendaki. Sekalipun jawaban doa yang kita terima daripada Tuhan itu tidak, itu rencana Tuhan sore kasih. Marilah kita siap untuk menerima apapun jawaban Tuhan, karena semua yang Tuhan jawab itu sudah sesuai dengan rencananya, sudah sesuai dengan kehendaknya sore kasih. Jadi kita perlu siap untuk menerima apapun yang Tuhan rencanakan dan kehendaki. Karena ada 3 jawaban doa kita di hadapan Tuhan. Dia bisa jawab ya dan memberikannya saat itu juga. Dia bisa berkata tunggu karena ada waktunya Tuhan. Tapi ada juga sore kasih jawabannya adalah tidak. Dan itu juga termasuk dalam kehendak dan rencana Tuhan. Kalau jawabannya adalah tidak, ya bagaimana tidak Tuhan tidak menjawab permohonan doa sore kasih. Nah anak SD sore kasih ya sudah berdoa minta jodoh kan Tuhan akan jawab dengan tidak sore kasih, ya kan? Enggak ini sore kasih belum waktunya. Jadi tidak lah, nggak bisa. Nanti dulu sekolah dulu yang benar, yang pintar dulu, yang baru nanti kalau dia sudah kuliah pasti Tuhan akan jawab apa yang dia doakan. Nah yang ketiga selanjutnya, beriman kepada Allah walaupun dan apapun yang terjadi. Kita harus memiliki iman yang mantap sore kasih, iman yang luar biasa walaupun dan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Seperti si kusta ini sore kasih, dia sudah membuktikan punya iman yang luar biasa walaupun dan apapun yang terjadi. Sekalipun pada saat itu Tuhan Yesus tidak mentahirkan dia, saya percaya Alkitab ceritanya akan tetap menceritakan bahwa si kusta ini pulang dengan sukacita.
Ya, karena dia sudah mengatakan, saudara yang kasih, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mencairkan aku. Dia tahu bagaimana nggak bolehnya maksa Tuhan. Jadi dia tetap beriman kepada Allah walaupun dan apapun yang terjadi. Dan yang keempat, Yesus tetaplah Allah yang luar biasa meskipun kita belum ditolongnya. Mari sama-sama kita mengatakan bagian yang keempat ini, 1, 2, 3. Yesus tetaplah Allah yang luar biasa meskipun kita belum ditolongnya. Yang benar. Yang benar, saudara yang kasih. Saya berharap ini adalah pernyataan yang benar-benar keluar dari hati kita. Mempercaya bahwa Yesus tetap Allah apapun yang terjadi. Sekalipun aku belum ditolongnya, sekalipun belum dapat uang kontrakan, sekalipun belum dapat uang cicilan motor, ya sekalipun belum ada pengumuman lulus, tetap percaya bahwa Allah adalah Allah luar biasa yang meskipun kita belum ditolongnya, kita masih tetap percaya. Yang kelima, Allah berdaulat dan berotoritas penuh atas seluruh hidup kita. Dialah yang punya otoritas penuh atas hidup kita, saudara kasih. Bukan kita, bukan siapapun, ya, bukan orang-orang hebat. Jangan bangga punya teman-teman berpangkat di muka bumi ini. Jangan bangga kenal sama Jokowi, saudara kasih. Saya sih tahu Jokowi tapi belum kenal. Karena istilah kenal ini kan, kalau kita sering ngopi-ngopi bareng, kalau kita sering kumpul-kumpul, ngomong-ngomong, cerita, sharing-sharing, itu kenal. Ya, tapi kalau belum sampai tahap itu, jangan bilang kenal Jokowi. Baru sebatas tahu, saudara yang kasih. Nah, hanya kepada orang-orang yang sudah kenal, saudara yang kasih, bahwa Allah itu berdaulat, berotoritas penuh atas seluruh hidup kita, maka orang itu tidak akan pernah memaksa Tuhan. Orang percaya seperti itu yang tidak akan memaksa kehendaknya kepada Tuhan, karena dia tahu Allah berdaulat dan otoritas penuh atas seluruh hidup kita. Jadi sekali lagi, jangan bangga punya orang kenal dengan orang-orang berpangkat, ya. Karena apa? Irjen saja sekarang lagi diadili, saudara pasti tahulah, ya, sedang diadili prosesnya, saudara kasih. Itu orang berpangkat, itu orang terkenal, saudara kasih, tapi sedang dalam proses pengadilan. Jadi jangan bangga, semua orang di muka bumi ini akan tersandung dengan banyak masalah, dengan banyak pergumulan. Dan saya percaya kita juga punya masalah, kita juga punya pergumulan. Apa yang membedakan? Membedakannya adalah melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, saudara menjadi kemudian umat yang tidak memaksa Tuhan, karena percaya Allah itu berdaulat, berotoritas penuh atas seluruh kehidupan kita. Dan yang keenam, hanya Yesus yang terbaik dan mampu melakukan apapun. Kita mesti percaya, saudara kasih, bahwa Yesus itu adalah yang terbaik dan mampu melakukan apapun. Minta tolong WL bisa tampil. Saya mau kasih satu simulasi, sore kasih, ya, bahwa iman kita harus seperti itu. Namanya siapa? Jordan. Jordan. Wah, nama tempat. Jordan. Semoga bisa ke sana ya, ke Jordan. Amin, Jordan. Ya, ya, bisa berbalik ke sana. Oke. Umpamakan saya adalah Tuhan, hanya umpama, ya. Hanya umpama. Jordan ini adalah umat Tuhan. Jadi kalau saya Tuhan, berarti apa yang saya katakan itu kan firman Tuhan, betul gak? Ya, betul. Jadi kamu harus taat, betul? Iya. Sekarang jangan nengok. Angkat tangan kanan Jordan ke atas. Kurang tinggi. Nah, masih mudah, saudara yang kasih. Firman Tuhannya masih mudah, firman Tuhannya masih gampang, mudah untuk kita lakukan. Sekarang taruh dulu mic-nya, sorry. Ya, masih dengan tangan ke atas ya. Sekarang angkat tangan kiri ke atas juga. Masih mudah, saudara yang kasih. Firman Tuhannya masih gampang untuk kita praktekkan, untuk kita lakukan. Sekarang yang ketiga, jatuhkan Jordan diri ke belakang. Oke, bisa pegang mic-nya. Kenapa nggak mau jatuhin ke belakang?
Kan firman Tuhan. Kan termasuk firman Tuhan. Saya suruh angkat tangan, itu firman Tuhan, harus dilakukan dengan taat. Saya suruh angkat tangan kiri, itu juga firman Tuhan, harus dilakukan dengan taat dan setia. Waktu saya bilang suruh jatuhkan ke belakang, itu juga firman Tuhan. Kenapa takut? Takut jatuh. Oke, makasih Jordan. Tuhan berkati. Terima kasih. Ini contoh sore kasih bahwa ketika firman Tuhan itu mudah untuk kita lakukan, kita mau lakukan. Tapi ketika firman Tuhan itu sulit untuk kita lakukan, kita ragu-ragu, kita khawatir dan kita takut. Apakah Tuhan bisa benar sanggup tolong saya? Apakah Tuhan benar-benar sanggup mengangkat saya? Saya kan udah pasang kuda-kuda sore kasih, ya kan. Kalau benar-benar Jordan jatuh diri, ya tenanglah, saya pasti saya tangkap. Kecuali kalau saya pulang. Saya kan nggak pulang, saya tetap di sini, saya pasang kuda-kuda. Ya, kalau Jordan benar menjatuhkan dirinya, bisa saya tangkap, nggak jatuh. Itulah kita sore kasih. Kita hanya kadang-kala percaya sama Tuhan untuk firman Tuhan yang mudah kita lakukan, untuk firman Tuhan yang gampang kita lakukan. Tapi ketika firman Tuhan berkata, sore kasih, kasihilah musuhmu, nanti dulu. Kasihlah mertuamu, aduh entar dulu deh. Kasihlah mantumu, aduh nggak bisa Tuhan, nggak bisa. Mungkin 7 turunan nggak bisa nih ngampunin. Sore kasih, pada firman Tuhan sudah berkata untuk kita mengasihi sesama kita, dan itu termasuk mertuamu, itu termasuk mantumu, itu termasuk iparmu, itu termasuk rekan pelayananmu. Enggak ada pengecualian. Tapi kita berat untuk melakukan firman Tuhan tertentu sore kasih. Kita takut, kita khawatir. Ya kalau kita dikecewakan orang, kalau Tuhan tidak benar-benar tolong kita. Padahal Tuhan berjanji, aku tidak akan membiarkan engkau jatuh tergeletak, tapi aku akan mengangkat engkau, menopang engkau. Sore kasih, hanya Yesus yang terbaik yang mampu melakukan apapun. Itu sebabnya kita mesti percaya sama Tuhan sepenuh-penuhnya sore kasih. Bukan hanya pada bagian-bagian tertentu, bukan hanya pada bidang-bidang tertentu, tetapi semua kehidupan kita. Kita mesti percaya bahwa Yesus adalah yang terbaik dan mampu melakukan apapun. Jangan percaya Tuhan karena perasaan. Nah ini repot sore kasih. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Kalau kita percaya Tuhan itu benar-benar ada, kita akan menjadi orang yang takut akan Tuhan dimanapun kita berada. Di kantor, ya, waktu tidak ada siapa-siapa, kebetulan kita pegang tas kecil, ya, ada CCTV sih, tapi ditutup sama kain. Sudah ambil lembaran merah, kantongin, ya. Kemudian atau di sekolahan, di kampus, ya, bikin contekan sore kasih untuk nyontek maksud pada waktu ujian tengah semester, ya. Nah itu sore kasih artinya kita percaya sama Tuhan karena perasaan. Kita nggak boleh percaya sama Tuhan karena perasaan, tapi kita percaya sama Tuhan. Dia adalah Allah yang ada dimanapun dia sore kasih. Di kantor ada, di rumah ada, di gereja ada, dimanapun saudara, di Tuhan selalu ada. Kalau kita percaya Tuhan itu ada sore kasih, kita akan menjadi orang yang takut akan Tuhan dimanapun kita berada. Slide yang terakhir. Mengapa Yesus melarang memberitahu orang lain? Ya, mengapa Yesus melarang memberitahukan si kusta itu memberitahukan kepada orang lain? Supaya kusta itu tidak menunda lapor diri kepada imam. Karena kan sudah aturannya yang berlaku pada waktu itu, bahwa orang kusta yang sembuh harus lapor diri sama imam. Artinya Tuhan Yesus tahu prosedur. Artinya Tuhan Yesus tahu aturan mainnya. Harus lapor dulu sama imam sebelum cerita-cerita, gue sembuh. Tidak, tapi Yesus suruh supaya si kusta ini lapor dulu sama imam. Yang kedua, Yesus tidak ingin lebih dikenal sebagai pembuat mujizat, tetapi sebagai juru selamat. Ini pemahaman yang harus ada di pikiran kita, di iman kita. Yesus itu pembuat mujizat, betul.
Tapi jangan hanya sebatas itu, saudara yang kasih. Karena kalau pemahaman iman kita, Yesus itu hanya sebagai pembuat mujizat, bagaimana nanti ketika mujizat itu tidak terjadi dalam hidup kita? Bagaimana nanti ketika kita ada dalam satu penyakit dan penyakit itu tidak sembuh-sembuh? Kita sudah usaha pergi ke dokter sana sini, tidak sembuh. Kita sudah minta didoakan oleh hamba-hamba Tuhan terkenal, saudara yang kasih. Maaf, yang punya karunia kesembuhan siapa? Simon ya? Adi Simon sudah pergi sana tapi tidak sembuh, saudara yang kasih. Ya akhirnya saudara jadi kecewa. Benar gak Tuhan Yesus ini sebagai Tuhan, saudara yang kasih? Tuhan mau supaya kita punya sampai pada satu pemahaman Yesus itu bukan hanya sebagai pembuat mujizat, tetapi dia juga juru selamat. Karena yang terpenting adalah bagaimana dia menyelamatkan kita, saudara yang kasih. Yang penting adalah bagaimana dia sudah tebus dosa dan pelanggaran kita di kayu salib. Dan nanti, saudara yang kasih, hidup kekal, keselamatan itu menjadi bagian kita. Itu yang terpenting. Masalah kita sakit di muka bumi ini sebenarnya itu tidak menjadi masalah. Karena sakit penyakit sebenarnya sudah Yesus tanggung di kayu salib. Yesaya 53, saudara yang kasih. Dia sudah menanggung segala sakit penyakit kita. Nah, penyakit yang kita alami saat ini, sekarang ini, pergumulan ini, saudara yang kasih, hanyalah penyakit yang biasa, yang tidak akan membawa kita pada kematian abadi. Ya, yang kita alami hanyalah kematian secara jasmani nantinya. Ya, entah itu nanti di TPU Tegal Alur, di rumah saya, dekat rumah saya tinggal di Tegal Alur, atau Tanah Kusir, atau Pondok Rangon. Itu kematian tubuh jasmani. Tetapi saudara yang kasih, kematian rohani tidak akan kita alami lagi, karena Yesus sudah menyelamatkan kita dan hidup kekal menjadi milik dan bagian kita. Yang kedua, Yesus ingin supaya si kusta belajar dulu, baru setelah itu bersaksi. Itu sebabnya tidak boleh memberi ruang kesempatan untuk orang yang baru bertobat untuk bersaksi. Karena apa? Karena nantinya saudara yang kasih, ada kemungkinan dia sampai pada satu tahapan mengingat-ingat hidupnya yang lama dan akhirnya kembali lagi murtad. Dan banyak kita lihat akan hal itu, saudara yang kasih. Orang yang tadinya sudah katanya sudah percaya Yesus, saudara yang kasih, kemudian dikasih ruang seluas-luasnya untuk bersaksi, tiba-tiba kita dengar lagi, saudara yang kasih, dia sudah kembali kepada imannya yang lama. Karena apa? Belum kuat dalam pengetahuan firman, belum mendalam mempelajari firman Tuhan, hanya kenal Yesus sebagai pembuat mujizat, bukan juru selamat. Akhirnya comeback again ke hidupnya yang lama. Jadi jangan beri kesempatan seluas-luasnya buat orang yang baru bertobat. Masuk dulu pemuridan, masuk dulu komsel, belajar yang pinter, dalami firman Tuhan, kenali Tuhan dengan baik, dengan benar. Dan kalau sudah kenal Tuhan dengan baik dan benar, dia akan sampai pada satu pemahaman, Yesus bukan hanya pembuat mujizat, tetapi juga juru selamat, tetapi juga hakim yang adil yang akan datang nanti pada kali yang kedua untuk menghakimi semua manusia yang ada di muka bumi. Puji Tuhan, saudara yang kasih, marilah pada siang hari ini kita sampai kepada satu pemahaman, kepada satu kesimpulan. Jangan paksa Tuhan, lakukan kehendak-Mu dalam doa-doamu. Percaya Dia adalah Tuhan yang heran ajaib, yang pasti akan memberikan kita pertolongan untuk kita bisa menerima, mendapatkan pergumulan dan keluar dari masalah yang kita hadapi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu telah selesai berbicara. Kebenaran firman-Mu, hamba yakin tidak akan sia-sia untuk jemaat GBI Alpha Omega pada pagi hari ini, baik yang hadir secara onsite maupun secara online. Tuhan memberkati juga gembala sidang setempat, pendeta Ferdinand Politi ya Tuhan, dan istri dan seluruh pengurus yang ada GBI Alpha Omega, terikat di dalam persaudaraan yang indah, terikat di dalam kebersamaan yang indah ya Tuhan, dan terus berlomba-lomba untuk memajukan kerajaan Allah di tempat ini. Terpujilah nama-Mu, hamba telah selesai berbicara, sampai biarlah selanjutnya Roh Kudus-Mu memberi pengertian lebih lanjut, lebih jauh lagi kepada setiap
kami Tuhan yang hadir pada siang hari ini. Terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus Hamba materaikan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Kemudian terima kasih buat Bapak Pendeta yang telah memberkati kita dengan firman Tuhan. Yang telah diberkati oleh firman Tuhan boleh katakan amin. 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 Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Benar Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang Kau berikan kepada kami saat pagi hari ini Tuhan. Bahwa saat ini kami akan memberikan persembahan Tuhan. Dan Kau berkati setiap tangan-tangan yang beri Tuhan, berkati keluarga, kerjaan, anak cucu Tuhan Kau berkati. Semua yang berikan Tuhan boleh berguna bagi rumah-Mu Tuhan, di jalan Bapa bertumbuh berkembang Tuhan seluruh dengan rancangan kehendak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita angkat satu pujian yang berkata, betapa hatiku. Hatiku berterima kasih Yesus, Kau berkati hidup.
Kami rindu berdoa untuk jemaat GBI Alpha Omega ini ya Tuhan. Apapun permasalahan, apapun problem mereka ya Tuhan, biarlah Tuhan tolong. Tuhan menjawab, Tuhan memberikan seturut kehendak rencana-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan kalau sebentar mereka akan pulang dari tempat ini, biarlah berkat-berkat Tuhan menyertai setiap jemaat GBI Alpha Omega. Arahkan hatimu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan penghiburan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus, mulai dari sekarang sampai Maranatha, Yesus datang kembali menjemput di awan-awan permai, dan namamu ada terdaftar dalam buku kehidupan. Haleluya.